PAGPIB Bukit Muria, Minggu tanggal 19 Juli 2020 untuk golongan anak kecil bersama Kalisa, Kak Eke, Kak Reke, selamat beribadah. Halo adik-adik, apa kabar semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu. Yuk kita mau berdiri, adik-adik, kita memuji Tuhan. Adik tahu gak lagu ini? Yesus di dalam rumahku. Tahu kan? Yuk nyanyi sama-sama. Silakan Kak Rekal. Senang, tahu kan Kak? Pastinya adik juga tahu dong. Musik. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita masuk dalam ibadah. Adik-adik yang mempunyai tidur ceria, kalaupun misalnya adik yang belum tidak punya, bisa dibaca di bawah ini ya. Kita buka dari tidur ceria nomor 23, anak-anak puji nama Allah. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bertemu secara online. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Sertai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria nomor 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Silakan Kak. Yang dipandu oleh kakak pelayan firman. Silakan Kak. Adik-adik, kita akan masuk dalam bercerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita,
Kita baca firman Tuhan terlebih dahulu yang diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Mari sebelum kita membaca, kita berdoa supaya kita mengerti firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami supaya kami mengerti dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus. Amin. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu
yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, kita sudah membaca Alkitab kita, 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Ada apa dalam cerita bacaan kita ini? Bapak Petrus seorang tokoh di jemaat pada saat itu. Ia berjalan, melihat, mendengar. Ada beberapa jemaat di tengah-tengah kota, mereka sedang dalam keadaan ketakutan. Mereka sedang dalam kebingungan. Mereka sedang dalam kecemasan. Apa yang terjadi dengan mereka, adik-adik? Mereka itu tidak boleh ibadah. Mereka itu tidak boleh kumpul-kumpul, menyanyi, memuji nama Tuhan. Mereka tidak disukai oleh orang-orang di sekitar mereka. Mereka sedih, adik-adik. Mereka kecewa. Nah, Bapak Petrus datang kepada mereka. Bapak Petrus sampaikan lewat suratnya. Kamu adalah orang-orang pilihan. Artinya kalau orang-orang pilihan berarti orang hebat. Kita semua hebat, bukan? Adik-adik di rumah juga orang hebat. Selama kita masih di rumah, kita menjadi orang pintar, hebat, karena kita bisa menjalani semuanya dengan baik. Bapak Petrus mengingatkan, jadi orang hebat itu karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Kita hebat karena Tuhan Yesus. Kita bisa karena Tuhan Yesus. Bapak Petrus mengingatkan orang-orang yang ada pada saat itu. Kalau hari ini mereka susah, mereka menderita, harusnya mereka bahagia. Kenapa mereka harus bahagia? Oh, ternyata ketika mereka menderita, ketika mereka susah, mereka ada ditemani oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak sendiri. Mereka ditemani. Tuhan Yesus selalu menolong mereka. Jadi harusnya tidak boleh sedih, tidak boleh takut, tetapi mereka harus berani menunjukkan bahwa saya ini anak Tuhan. Saya bisa melakukan yang terbaik untuk siapa saja. Kalau kita di rumah selama ini, pasti adik-adik mungkin merasa tertekan. Mama marah-marah. Ayo beresin tempat tidur. Ayo nyapu. Adik-adik merasa bahwa adik-adik tidak bisa menerima itu. Padahal kalau kita lakukan dengan sukacita, kita tidak merasa tertekan. Itu bukan suatu hukuman, tetapi itu merupakan sesuatu yang menjadi kebahagiaan. Kenapa ayo kita bilang kebahagiaan? Sukacita. Karena kita belajar untuk merapikan tempat tidur sendiri. Oh enak, bersih, rapi. Tempat tidur kita juga, yang tidur kita juga enak kan? Rapi, bersih. Atau kamar kita sapu bersih, enak karena kita tidur di tempat atau kamar kita sendiri. Jadi adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh mengatakan bahwa
Kalau diperintah atau disuruh mama papa itu adalah penderitaan. Bukan. Melainkan satu pelajaran supaya kita bisa. Dari kecil sudah bisa, maka akan besar kita mulai belajar sendiri. Jadi adik-adik, untuk dapat menjadi anak Tuhan yang baik dan benar di hadapan Tuhan, Petrus katakan begini, kamu harus tetap setia kepada Yesus. Kamu harus tetap percaya kepada Yesus. Siapa yang mau percaya sama Tuhan Yesus? Oh, pasti adik-adik semua percaya sama Tuhan Yesus. Nah, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus, hidupnya akan bahagia. Hidupnya akan sukacita. Adik-adik mau sukacita? Mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah yang telah memilih kita. Amin. Mari adik-adik kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami belajar dari Bapak Petrus. Kami disuruh tetap percaya sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami tetap percaya sungguh kepadamu. Jangan biarkan kami menjadi anak Tuhan yang mengecewakan. Biarlah kami juga boleh menyenangkan orang tua. Kami boleh membantu mereka ketika kami ada di rumah. Ketika kami sudah masuk dalam proses belajar mengajar nanti, Tuhan Yesus berkati kami supaya kami boleh belajar dengan baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus akan menuntun dan menolong kami. Kami pasti bisa mengikuti setiap pelajaran. Tuhan Yesus berikan kami kesehatan yang baik, sehingga kami boleh terus melakukan tugas-tugas kami. Kami berdoa untuk mama papa, Tuhan berkati juga, supaya mama papa juga selalu sehat. Kami berdoa untuk gereja kami, biarlah gereja kami juga Tuhan berkati, supaya menjadi gereja yang selalu mau melayani. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan kami, Engkau berkati supaya mereka setia melayani Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk guru-guru kami yang di sekolah. Tuhan berkati mereka, walaupun kami tidak berjumpa dengan mereka di sekolah, Tuhan jaga dan lindungi mereka supaya mereka sehat. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 262. Bait yang pertama, siapa yang berpegang? Silakan Kak.
persembahannya akan diberikan kepada orang tua, akan diteruskan lalu ke gereja atau melalui koordinator sektor di wilayah masing-masing. Untuk lagu persembahan kita buka dari Kidung Cirian nomor 256, bait yang pertama, hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami sudah memberikan persembahan. Berkatlah persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Kristus, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap segala syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Nah, kita mau nyanyi lagi yuk dari Kidung Cirian nomor 206. Kita harus membawa berita bait yang pertama. Silakan Kak. Adik-adik, kita akan akhiri ibadah ini dengan doa penutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah selesai ibadah. Berkati kami untuk dapat melanjutkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin.